Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama proklamasi. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian pemusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya dan dia menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah 2 kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar berita yang kudengar barusan? Aku harus segera memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Ya, ada apa, Bung? Ada yang perlu dibicarakan, Bung. Ada yang perlu kami diskusikan, ya? Baiklah, silakan masuk dulu. Mengapa kalian datang kemari, Bung? Ada masalah apa? Ada berita yang harus disampaikan oleh Syahrir. Saya dengar berita kekalahan Jepang. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak punya hak untuk bertindak sendiri. Semuanya bergantung pada PKI. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, Bung, kami permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo, Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung tidak melakukan pergerakan dengan cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok pagi. Ini gorok leherku sekarang. Tidak usah tunggu esok hari. Sudahlah, jangan bertengkar. Yaudah, baiklah, mari kita masuk saja ke dalam. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Tidak ada baiknya melakukan keributan di sini. Karena Anda tidak boleh gegabah. Mengapa Anda melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Tanpa bantuan mereka, kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah kemerdekaan. Saya yakin kita bisa, Bung. Saya mengerti terhadap perasaan kalian, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian karena saya takut akan menimbulkan banyak korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Hah?
Penculikan. Ya, kita membawa mereka ke suatu tempat, lalu kita membujuk mereka. Saya setuju dengan begitu Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkannya. Saya akan menghubungi Sudan Cusuben untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita akan memakai rumah Jiao Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibawa kemana saya? Mengapa saya harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Mengapa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Begini nih Mas, para pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian harus membawa istri dan anakku juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kiesong. Sebenarnya apa mobil yang sudah aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar Hatta. Soekarno, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Karena Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Karena Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu ternganga seperti itu? Ada Subarjo, dia merasa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar menemuinya. Dikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat UPKI batal. Karena mereka tidak ada, saya kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak memiliki hak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah. Ada apa Subarjo? Rapat UPKI batal. Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kota Sekutu. Jadi berita itu benar adanya Subarjo. Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahri sudah memberitahu kepada Anda? Tapi saya belum percaya itu Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung? Ya begitu. Baiklah kalau itu saya akan menerima permintaan kalian. Saya berjanji untuk mereka yang dulu saya.
Apakah aku bisa memegang janji itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik dan BM Dia dan lainnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Lagian hari sudah malam, Jepang tidak akan mungkin memberi kita izin. Apalagi kita mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rancangan proklamasi. Aku punya ide. Ya, selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan langsung kami sepuluh. Wah, sudahkah? Kalau begitu, saya turut gembira atas kabar yang telah saya dengar saat ini. Kalau begitu, silakan masuk dan gunakan semua ruangan yang saya inginkan. Terima kasih Pak Perwira. Saya jamin keselamatan kalian sampai di sini. Kalau begitu, saya pergi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi teks proklamasi kita semua? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.5 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah hari yang baik. Sebagaimana Al-Quran juga diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, para umat muslim melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita melaksanakannya esok hari pada tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Jadi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong disiapkan tiangnya. Baik, Bung. Di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Mas telah selesai membikin bendera merah putih ini. Baiklah nih Mas, bisa kau memberikannya kepada para pemuda? Ya. Saudara-saudaraku, saya meminta kalian untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Selama berpuluh-puluh tahun, kita orang Indonesia memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dalam berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Negara yang merdeka, negara Republik Indonesia yang merdeka, abadi dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Proklamasi. Kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.